Akhirnya kelihatan ya. Di pertemuan kemarin kita masih membahas kaidah yang pertama, yaitu eh, apa namanya, al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Kaidah satu daripada qawaid kubro, kaidah-kaidah yang pertama, kaidah-kaidah yang utama dalam qawaid fiqhiyah. Oke. Dari kaidah tersebut maka turunlah beberapa kaidah-kaidah turunan, ya. Kaidah-kaidah turunan yang salah satunya adalah seperti al-ibratu fil uqudi bil maqasidi la bil ma'ani. Ada yang masih ada yang masih ingat ya pertemuan kemarin terakhir? Al-umuru bi maqasidiha. Kaidah satu al-umuru bi maqasidiha, yaitu segala perbuatan, segala hal itu tergantung kepada niatnya. Nah, al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani, ya. Yang menjadi patokan dalam sebuah akad itu dia tergantung pada tujuan dan hakikatnya, bukan pada lafaz atau susunan kalimatnya, ya. Jadi apapun bentuknya, apapun teknisnya bahasanya lah, itu uh, tidak mempengaruhi daripada tujuan atau merubah hakikat hal tersebut, ya. Jadi teknis itu tidak mempengaruhi tujuan, ya, tidak mempengaruhi hakikat. Contohnya kalau misalnya kita logikakan pakai kehidupan sehari-hari itu, ya seperti misalnya anak santri itu misalnya pengen pergi ke Jakarta misalnya. Tujuan utamanya adalah Jakarta. Hakikatnya perjalanan, yang penting perjalanan, namanya perjalanan ke Jakarta gitu. Temanya gitu, ya kan? Tapi ini hakikat ini dia adalah zat dari sebuah hal tersebut. Nah, kemudian bagaimana untuk sampai ke Jakarta? Nah, itu banyak teknisnya, banyak pilihannya, banyak opsinya. Ya, eh, misalnya kalau mau ke Jakarta itu bisa pakai motor, bisa pakai mobil, bisa pakai transportasi umum, ada kereta, ada busway, ada ojek online dan sebagainya, ya. Jadi hakikatnya adalah perjalanan ke Jakarta. Tujuan utamanya adalah Jakarta. Tetapi teknis itu bisa dengan berbagai macam, ya. Nggak ada aturan khusus gitu. Kalau mau di atas pakai ini segala macam nggak. Nah, apa namanya, dalam kaidah tadi, ya, yang al-ibratu fil uqudi
wabil ma'ani la bil alfazi, itu kalimat-kalimat itu atau sigot lah bahasanya, itu sigot atau sebut susun kalimat itu seakan-akan seperti teknisnya lah gitu. Maksudnya tidak mempengaruhi pada tujuan, tidak mempengaruhi apakah kemudian kalau misalnya kita ke Jakarta pakai motor kemudian akhirnya nggak nyampe, kan enggak. Atau kalau misalnya kita mau ke Jakarta harus pakai mobil, kalau nggak pakai mobil nanti nggak nyampe, kan nggak mesti gitu ya, pasti bakal nyampe. Jadi teknis itu tidak mempengaruhi daripada tujuan, tidak merubah hakikat, ya kecuali ketika hakikat itu dirubah. Kalau misalnya kamu naik motor tujuannya berubah, ya itu beda beda cerita. Tapi bukan berarti ketika kita memakai pilihan-pilihan lain itu kemudian merubah tujuan kita gitu ya. Jadi sedikit murojaah ya, ada kaidah yang terakhir yang kemarin, bahwasanya kalimat atau lafaz itu tidak mempengaruhi daripada tujuan tersebut. Kalau kemarin kita contohkan dalam syariat itu adalah akad nikah. Akad nikah itu yang penting intinya apa? Yang penting bagaimana seseorang itu sah menikah dengan perempuan ya, dengan akadnya. Yang penting terpenuhi rukunnya, yaitu wali, kemudian apa namanya, menyebutkan mahar dan sebagainya gitu. Jadi mulafaznya mau sekreatif apapun, mau dipanjangin, dipendekin, dipersingkat, macam-macam, itu tetap akan sah pernikahannya ya, selama tadi memenuhi syarat-syarat dalam akad tersebut gitu ya. Jadi dalam akad, baik dalam muamalah, dalam pernikahan, yaitu susunan kata tidak mempengaruhi tujuan atau hakikat tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, yang kedua ada yang bisa sampaikan? Kemarin kita ngebahas dua kaidah turunan. Tadi udah sebutkan satu, yaitu eh, al-aqdu, apa ya? Ada yang bisa nyebutin? Yang pertama sama yang kedua, yang pertama tadi sebutkan tadi al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Yang pertama, yang kedua, coba nyebutin. Nyatet nggak kemarin? Man istajala bi syai'in qabla awanihi uqiba kata yang menyegerakan sesuatu waktunya dan niat yang buruk dengan kebalikannya. Man istajala bi syai'in uqiba man istajala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hukmanihi. Barang siapa yang terburu-buru sebelum waktunya dengan niat yang buruk, ya, maka dia akan dihukum dengan kebalikannya. Maksudnya dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan hal tersebut, ya. Seperti seseorang yang eh, ingin bersegera mendapatkan harta waris misalnya. Harta waris itu pada hakikatnya dia akan dapat setelah orang tua tersebut meninggal. Kalau belum meninggal namanya bukan harta waris, tapi hibah, pemberian dan sebagainya. Karena harusnya otomatis ketika seorang itu meninggal. Nah, ada orang yang dia itu pengen, nggak sabar pengen dapetin harta waris, sehingga kemudian dia menyegerakan dengan membunuh pewaris tersebut. Maka kemudian secara otomatis dalam Islam, yang tadinya dia berhak mendapatkan harta waris menjadi tidak berhak. Ya, ini dalam sisi syariat. Dalam sisi kehidupan atau mungkin dalam sisi sosial yang lain, ya, sisi spiritual lah. Orang yang dia itu
nggak sabar, ya apa namanya, istilahnya itu ingin merasakan kehidupan pernikahan, kemudian dia berpacaran, kemudian dia ya pokoknya sebelum waktunya, maka nanti ketika dia sudah menikah maka dia semua kebahagiaan itu akan habis, ya, dan banyak lagi. Oke, itu ya jadi eh, dua kaidah kemarin ya, daripada kaidah yang pertama yaitu al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Ini makan nih, makan. Enggak. Oh, oh, oh. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Oke, setelah beberapa pertemuan kita ngebahas khusus tentang kaidah pertama, kita beranjak kepada kaidah yang kedua daripada qawaidul kubra. Itu ada di layar. Silakan catat. Al-yaqinu la yazulu bisyakki. Al-yaqin la yazulu bisyakki. Keyakinan itu tidak akan bisa hilang atau gugur karena adanya keraguan. Ya, al-yaqin la yazulu illa bisyakki. Ya, ulangi lagi, yakin itu tidak bisa gugur atau hilang disebabkan adanya keraguan. Ketika kita sudah yakin akan suatu hal, maka keyakinan itu tidak akan bisa hilang gara-gara hanya karena ada keraguan. Oke, apa maksudnya? Oke, sebelum lebih dalam tentang al-yaqin la yazulu illa bisyakki ini, ada beberapa poin tentang tingkatan ilmu. Ya, syak itu apa? Syak itu adalah keraguan. Ya, nah, silakan lihat itu 4 tingkatan ilmu. Ya, ilmu itu memiliki tingkat. Ya, ilmu. Jadi ini ilmu di sini dalam hal ini itu ilmu secara bahasa, maksudnya ilmu secara pemahaman. Bahwasanya maksudnya bukan mesti ilmu itu ilmu seperti ilmu pengetahuan atau ilmu pelajaran. Tapi maksudnya ilmu di sini adalah ilmu tentang pengetahuan terhadap sesuatu. Ya, misalnya saya tahu ada kamu di sana. Saya tahu ada orang di dalam rumah. Itu namanya ilmu pengetahuan, ya. Kalau kemudian dia tersistematis, kemudian memiliki memiliki sistem, memiliki urutan-urutan, itu berarti namanya itu ilmu yang dikhususkan pada sesuatu, misalnya ilmu bahasa, ilmu ilmu bahasa Arab, ilmu agama dan sebagainya. Itu ilmu yang memang sudah dikodifikasikan, sudah dikumpulkan dan menjadi sebuah hal yang bisa diambil, ya. Nah, tapi saya sebutnya ada ilmu secara umum, yaitu pengetahuan. Jadi dalam bahasa Arab itu, ya, mungkin dalam bahasa Arab bahwasanya aku mengetahui kamu, berarti apa? Alim tu anta. Atau saya mengetahui ada seseorang di dalam rumah. Alim tu anna ahadan fil baiti. Jadi maksudnya bukan ilmu yang terkhusus pada ilmu sesuatu, tapi maksudnya pengetahuan, ya. Saya mengetahui ada sesuatu gitu. Nah, akan sesuatu berarti alim tuh ilmu, ya. Nah, ilmu itu memiliki berbagai tingkatan. Sini disebutkan ada 4, ya, dari berbagai sumber, ya. Yang pertama adalah al-wahmu, ya, al-wahmu yaitu mengetahui sesuatu dengan dugaan yang lemah, ya, dengan dugaan yang lemah. Jadi maksudnya dia tahu akan sesuatu, tapi bahasanya tuh dia nggak yakinnya itu, anggaplah lebih banyak 70%, 80%. Yakinnya cuma 20%. Maksudnya dia nggak terlalu yakin itu ada, ya. Tapi dia tahu itu ada gitu loh. Al-wahmu, ya, al-wahmu. Seperti orang yang dia itu eh, seperti orang yang dia itu tahu, ya. Kalau misalnya orang itu dia tahu ada orang di dalam rumah misalnya, ya dia tahu, tapi dia nggak yakin. Karena apa? Oh, ini
saya tahu ada orang nih, mungkin ada orang di rumah ya, tapi saya nggak yakin karena apa namanya masih masih kemungkinan nggak yakin karena oh ini rumahnya gelap, rumahnya kosong segala macam. Tapi ya mungkin saya tahu lah kalau ada orang di rumah itu, tapi nggak yakin lah gitu bahasanya. Tambah. Oke. Jadi itu al-wahmu itu ya bahasa simpelnya dia yakinnya 80%, kemudian nggak yakinnya 20% gitu ya. Kemudian yang kedua, asyakku. Asyak, ragu-ragu ya, yaitu mengetahui sesuatu dengan dugaan yang sama terhadap, menjadi 50-50. Dia yakin ada apa enggak gitu ya. Yakin ada apa enggak ya. Jadi apa namanya? Dia yakinnya itu 50%, enggak yakinnya itu 50% ya. Jadi dia belum bisa cenderung terhadap salah satu ya. Dia yakin setengah, nggak yakinnya juga setengah gitu ya. Kemudian yang ketiga, azan. Ya, sebentar ini laptop satunya keluar sendiri. Ya, asyaku, adzannu, yaitu sebuah sangkaan ya. Makanya dalam Islam itu ada husnudzon, ada suudzon. Suara kedengaran nggak ya? Suara kedengaran ya? Kedengeran Mas? Oh, Kurang ya. jelas. Ya, ini karena tadi laptop yang pakai buat video sama suara nggak tahu kemarin keluar sendiri. Jadi ini pakai suara yang di komputer. Bentar, suara ini. Halo, jelas ya? Halo, Bang masih jelas? Iya, Tat, kedengeran. Oke, ya, ya, ya Allah. Oke, udah lupakan aja itu. Al-Dhannu, yaitu mengatakan sesuatu dengan dugaan yang kuat atau sangkaan. Makanya ada husnudzon, ada suudzon, yaitu buruk sangka, baik sangka, dan buruk sangka. Ya. Jadi al itu kebalikannya daripada al-wahmu. Ya. Yang dimana kalau al-wahmu itu dia
tahunnya itu nggak terlalu kuat, maka audzon itu dia tahunnya cenderung lebih kuat. Oke. Makanya ketika sudah sampai ketinggalan audzon ini, maka sudah masuk dalam ranah syariat, ya. Bahkan diatur juga tentang sangkaan ini. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat disebutkan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang yang beriman, jauhilah kamu itu kebanyakan dzan. Para ulama menafsirkan ini adalah dzan suudzon, ya. Karena orang kalau kebanyakan dzan itu, ya inna ba'dadh-dzan itu. Sungguhnya sebagian dzan itu ada dosa di situ, ya. Kalau kita kulik makna kulik makna ba'dha itu artinya dia sebagian atau secuil, ya, nggak mesti setengah, bisa lebih bisa sedikit. Nah, maksudnya apa? Inna ba'dadh-dhanni itu maksudnya sebagian daripada dzan itu ada yang berdosa. Kita lagi bahwasanya di sini adalah su'udzon, karena su'udzon ini bagiannya pada dzan juga, ada husnudzon ada su'udzon. Nah, jadi maksud berikutnya adalah su'udzon. Kalau kita kebanyakan su'udzon sama orang itu cenderung dosa, ya. Orang berbuat apa yang kelihatannya mungkin nggak sesuai, kita su'udzon. Orang berbuat segala hal yang mungkin gara-gara mencurigakan, kita su'udzon. Dikit-dikit su'udzon, dikit-dikit su'udzon. Padahal belum tentu itu sesuai dengan pikiran, dengan sangkaan, ya. Makanya ketika sudah pada tingkatan dzan ini, maka sudah diatur dalam syariat. Jauhilah kebanyakan daripada dzan. Kalau kita ketemu dengan orang, kalau kita melihat daripada gerak-gerik seseorang, kita melihat tingkah laku, kita melihat kondisi seseorang, maka hindarilah kebanyakan berburuk sangka. Dan sebaliknya, perbanyaklah berbaik sangka. Ya, makanya banyak banget hadis-hadis yang mengatur, ya, dalam hadis Nabawi itu yang mengatur menganjurkan untuk banyak berhusnudzon, ya, karena kita ini manusia, sebagai sesama manusia itu, ya, diberikan ilmu itu tidak seperti Allah Subhanahu wa taala, jauh sekali, ya. Kita ini mungkin nggak tahu apa-apa banyak, ya. Maka jangan jadi orang yang kebanyakan itu berburuk sangka. Karena kita tidak tahu, siapa tahu kita buruk sangka, siapa tahu orang itu kebalikannya, ya. Kalaupun memang dia cenderung kelihatan halnya itu lebih benar-benar mencurigakan, maka hadisnya adalah bahwasanya ketika kamu melihat sesuatu yang mungkin tidak kamu sukai dari saudaramu, ada hadisnya ini, ya. Ketika kamu tidak menyukai atau melihat yang kamu tidak suka dari saudaramu, dari temanmu, maka carilah banyak alasan supaya kamu bisa memaklumi dia. Oke, carilah 1000 alasan untuk kamu bisa memaklumi dia, berhusnudzon kepadanya. Oke, kamu misalnya melihat, misalnya kamu melihat temanmu nggak ke masjid, maka dia kan nggak ke masjid, kan berarti kan dosa. Orang kalau dia itu nggak ke masjid, ini kalau laki-laki, ya, kalau dia sholat 5 waktu, nggak ke masjid, nggak berjamaah di masjid, itu dia berdosa. Kecuali ada uzur. Ini bukan dosa sih, cuma maksudnya nggak dapat pahala gitu. Nggak dapat pahala lebih. Nggak dosa. Jadi begini. Nah, ketika kita melihat saudara kita nggak ke masjid, maka dahulukan baik sangka dulu. Oh, mungkin dia sakit. Oh, mungkin dia sholatnya di masjid lain. Oh, mungkin dia sedang pergi keluar. Oh, mungkin dia nggak bisa keluar karena ada hal-hal yang mungkin benar-benar nggak bisa membuat dia keluar, misalnya. Jadi, apa namanya, ketika kita melihat ada kekurangan atau sesuatu yang tidak mengenakan dari orang lain, maka dahulukan baik sangka dulu. Karena kalau kita berbaik sangka, itu juga kembalinya enaknya seperti kita juga, ya. Kalau kita berbaik sangka dengan orang, ya, itu pasti enaknya kan buat kita juga. Kita nggak akan terlalu overthinking,
kita juga nggak akan terlalu kepikiran, ya. Apalagi mungkin kita melihat sesuatu yang mungkin ada kaitan dengan kita. Misalnya kita melihat kalau kita ingin melihat ada teman kita yang kok kayaknya kok jujur sama kita, kayaknya kok nggak sama sama kita, mungkin dari gerak-geriknya, dari cara bicaranya, ya itu bisa kita sikapi dengan husnuzon atau husnuzon. Kalau kita husnuzon, kita akan masih lebih tenang. Misalnya kita melihat teman kita kok kayaknya jujur banget sama aku misalnya, atau misalnya kok kayaknya kok curhat sama aku, husnuzon aja. Oh mungkin dia lagi sakit, mungkin dia lagi lemes, atau mungkin dia lagi ada masalah dan lain sebagainya. Pasti kita merasa oh ya udah kita maklumi gitu, kan kita tenang. Tapi sebaliknya kalau kita melihat hal itu kemudian kita suudzon kan, apa namanya, wah kayaknya dia ini kayaknya nggak suka sama aku, atau cara ini benci sama aku gitu misalnya, pasti nanti bakal jadi beban pikiran buat kita sendiri gitu ya. Ini untuk hal yang memang kita masih mengira-ngira. Beda cerita kalau memang dia terang-terangan bilang wah aku suka sama kamu, aku suka sama kamu segala macam, itu baru beda cerita, benar-benar yakin gitu. Tapi kalau misalnya masih bentuknya dugaan ya, dan kita nggak tahu dia ini benar apa enggak, dia hanya menampakkan tampaknya seperti itu, maka kita dahulukan baik sangka supaya kita tidak pikiran. Kalau kita apapun segalanya dipikirkan dengan buruk sangka, ya nanti kita juga yang akan repot. Kita melihat teman kita sepertinya kok jutek sama kita, nggak suka apa namanya, dari mungkin kok kayaknya cuek segala macam. Kalau kita bawa pikiran buruk sangka, kita juga yang akan sedih kepikiran, ya. Semakin banyak hal yang kamu suudzonkan, buruk sangkakan, maka semakin juga banyak kamu akan bersedih, overthinking gitu kan. Padahal kalau kita melihat pada nyatanya, ya sebenarnya orang-orang itu, ini dalam hal interaksi sosial. Kalau kita mau lihat aja gitu, ya mungkin memang ada orang yang mungkin gak suka sama kita gitu, ada orang yang mungkin dia benci sama kita atau kita lah gitu. Tapi bukan berarti semua orang itu berarti benar-benar semua seperti yang kita pikirkan. Mungkin memang dari suudzon itu ada memang benar-benar terjadi sama kita. Ada juga yang enggak. Maka hilangkan suudzon itu supaya kita tuh tidak menganggap semua itu terjadi pada kita. Kalau yang terjadi udah biarin aja. Gitu. Yang penting kita jangan sampai kita berburuk sangka dan justru dari awal itu membuat kita sedih sendiri. Oke? Okay? Paham ya? Ya jadi apa namanya? Suudzon ini memang sudah masuk dalam ranah syariat ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang tidak kita suka dari orang lain, dari saudara kita, dari teman kita, atau kekurangan, ya, maka carilah 1.000 alasan. Carilah bermacam-macam alasan yang dimana itu bisa membuatmu memaklumi saudaramu yang seperti itu. Dalam hal apapun, dia misalnya, atau dia kok misalnya, ya tadi telepon kayak gini, atau ya banyak hal lah, ya kalian sendiri yang mungkin pasti banyak mengalami juga ya. Tinggal bagaimana bisa mengelola sikap ya. Apalagi ini perempuan ya. Perempuan itu ya dia memang lemah di pikiran, perasaan. Jadi sebisa mungkin ketika menemukan hal-hal yang tidak mengenakan, ya nggak apa-apa. Belajar untuk kemudian tidak jangan terlalu dipikirkan, ya overthinking, ya kemudian apa namanya negatif thinking lah kalau bahasa gaulnya itu sekarang itu negatif thinking, positive thinking. Jadi jangan terlalu banyak negatif thinking karena nanti juga akan membuatmu juga menderita. Ya, kita punya masalah sama keluarga, sama teman, sama macam-macam. Jangan sampai semuanya dibawa negatif thinking. Jangan sampai semuanya dibawanya suudzon. Karena nanti kamu jadi semakin terpikirkan. Kemudian kalau sudah kepikiran nanti mempengaruhi daripada mood. Kalau moodnya nggak enak itu mempengaruhi daripada kita sehari-hari gitu ya. Kalau kamu menghadapi semuanya dengan positive thinking, dengan pikiran-pikiran yang positif, dengan program yang baik, pasti kamu juga akan tenang sendiri gitu. Dan kamu akan cenderung lebih nggak peduli gitu. Karena sebenarnya orang itu nggak perlu sama kita, jadi ngapain kita peduli dengan mereka gitu.
Kalau misalnya kita ada masalah, kemudian ternyata apa namanya kemudian diomongin orang-orang, itu sudah itu namanya masalah dalam hidup lah biasa gitu. Ya, biasa kayak gitu hal dalam hidup itu. Ya, kita ketemu orang diomongin, orang nggak suka, ada orang yang mungkin nggak suka sama kita, benci sama kita, itu biasa dalam hidup. Siapa sih yang orang orang yang nggak ada yang suka sama dia? Semua orang suka pun pasti ada yang nggak suka. Orang Allah aja yang nggak suka, Nabi aja yang nggak suka. Kita aja di sini, mau kamu diam di rumah dari lahir sampai mati, maupun kamu itu berbau sama orang, pasti ada yang nggak suka. Ya, jadi jangan semuanya kemudian kita cari ke ribuan orang, ke kesenangan orang sama kita itu susah ya. Jadi akan bisa kamu hadapi dengan cara hadapinya dengan baik. Yang kamu udah hadapi itu biarin beramat gitu. Yang satu kemudian apa namanya perilaku orang, kemudian omongan orang, kemudian sikap-sikap orang itu membuat kita itu menjadi beban terhadap diri sendiri, sehingga kemudian justru mempengaruhi daripada aktivitas kita, mempengaruhi pada nasib kita juga bahkan gitu ya. Walaupun mereka memang mikirin kamu, walaupun mereka memang istilahnya itu ngomongin kamu, pasti akan lama. Ya, misalnya ada masalah, diomongin orang banyak, itu sudah memang hari pertama, 2 hari pertama, 3 hari, seminggu, 2 minggu, mungkin masih jadi omong. Tapi kalau udah sebulan, 2 bulan, tahun, 2 tahun, 5 tahun, itu akan berakhir juga. Ya, kita lihat banyak sekali zaman sekarang ya, teknologi, medsos, ya di mana-mana. Ada hal dikit viral, ada mana baik yang positif, yang negatif itu semua dikit-dikit viral. Ya, kita lihat banyak masalah-masalah mungkin artis-artis ya. Ada masalah dikit viral, kemudian jadi omongan, kemudian jadi bahan pembicaraan di mana-mana. Kalau anggaplah mungkin kita punya masalah misalnya, kita punya hal yang mau kita negatif atau positif, kemudian jadi viral nih, diomongin orang. Ya itu paling sebulan, 2 bulan, namanya kan kalau kita tahu kan semua itu tren, ya. Itu pasti akan berakhir dengan berjalannya waktu. Ya. Misalnya banyak deh, kalau zaman sekarang itu mungkin santri mungkin lebih tahu lah mungkin karena mungkin lebih apa ya lebih lebih modern ya, lebih milenial mungkin. Jadi hal-hal yang update itu pasti mungkin tahu lah gitu. Bagi yang hal yang sifatnya positif maupun negatif itu pasti mungkin tahu lah banyak gitu. Ya, misalnya apa dulu yang viral-viral itu? Eh ya banyak negatifnya sih ya, banyak negatifnya misalnya 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 kasus apa ya banyak sih kebanyakan jadi bingung. Misalnya kayak kemarin rame tuh PDRT misalnya. Itu kan pas hari pertama itu kan rame banget. Cuma sekarang ya mungkin masih ada lah yang mungkin masih melihat, masih mikirin gitu. Tapi nggak seperti awal. Jadi pasti akan berkurang gitu. Atau misalnya apa lagi kan? Misalnya kayak ya kemarin timnas menang lah gitu. Atau misalnya ada orang yang menang di ya hari pertama baru pertama oh masih dieluk-elukan dibangga-banggakan dipuji dan segala macam. Sekarang jadi aja ya kan. Jadi baik hal yang negatif, positif, dan dia itu mungkin viral, FOMO dan sebagainya, itu semua akan berakhir seiring dengan waktunya berjalan. Ini masalah nasional, masalah yang ramai di mana-mana. Apalagi cuma masalah kita yang kita ini bukan orang terkenal. Ya, kita orang biasa, kita bukan artis. Ya kalau ada masalah, ada ada hal yang aneh gitu ya paling viralnya paling cuma ke beberapa teman, keluarga, nggak sampai ke Indonesia gitu. Itu akan lebih cepat lagi selesainya. Ya, jadi ketika kita punya masalah, kita punya hal ya, sisi negatif, sisi positif, itu ketika misalnya kemudian viral, kemudian habis itu diomongin banyak orang, itu udah biasa aja. Omongan mereka itu tidak akan membuat kita itu menjadi apakah kemudian kalau kita misalnya ada orang yang nggak suka sama kita ngomongin kita di belakang, kemudian ngegibah kita di belakang, apakah kemudian itu akan membuat kita jadi sakit? Apakah omongan mereka itu akan membuat kita ini menjadi tiba-tiba miskin? Kan enggak.
apapun yang mereka omongkan itu cuma omongan mereka, sesuatu yang terjadi aja gitu, peristiwa aja gitu, bukan nggak mempengaruhi kehidupan kita. Nggak mungkin kan kalau misalnya ada orang ngomongin kita di belakang, ya misalnya ada santri nih, ada ustazah diomongin oleh santrinya satu FWN misalnya, karena mungkin ini kenapa ngapain lagi teman-teman gitu misalnya, ya. Apa kemudian omongan-omongan santri ini, tiba-tiba santri ini kemudian membuat ustazah itu jadi tiba-tiba jatuh miskin? Ya kan enggak, ya kan? Jadi apa namanya, sikap orang itu tidak akan pernah mempengaruhi daripada nasib kita. Yang mempengaruhi justru apa? Sikap kita. Ketika kita melihat daripada sikap orang. Kayak tadi, kalau misalnya kita diomongin orang, kita digibahin orang, kemudian karena digibahin itu kita jadi down, jadi lemes, jadi males, itu sudah kita jadi nggak produktif, kita jadinya nggak mau bergerak karena diomongin orang, karena diomongin orang lain. Itu saya sendiri juga gitu loh. Beda kalau kamu misalnya kamu diomongin orang, kamu dikatain orang, digibahin orang, kamu tahu itu, kamu bodo amat, kamu makin semangat, kamu makin kuat, makin segala macam, makin produktif. Ya yang untung kamu juga, mereka nggak dapat apa-apa, mereka cuma dapat ya gibahnya doang kan gitu. Oke, jadi ya ini apa namanya, dalam sisi bagaimana kita ini menyikapi kehidupan, ya. Kita menghadapinya dengan fun, dengan husnuzan, dengan positive thinking, ya. Karena kita tidak tahu semua yang ada di dunia ini kecuali apa yang kita tahu sebagian, ya. Apa yang kita nggak tahu itu bukan urusan kita. Jangan kemudian kita memaksa kita untuk tahu tersebut. Apalagi perempuan mungkin ya. Dia terlalu kepo dengan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dia tahu. Atau mungkin bahkan ada juga yang dia itu kepo sama hal-hal yang kemudian justru itu malah menyakiti dia. Itu banyak terjadi gitu ya. Jadi ya rumusnya adalah ya hadapi semuanya dengan positive thinking dan jangan terlalu ingin tahu dengan hal yang seharusnya tidak perlu kita tahu, atau ya itu nanti malah menyakiti kita gitu ya. Ini khusus untuk perempuan ya, karena memang mereka cenderung di perasaan, di banyak pikiran dan sebagainya. Jadi enjoy hidup itu, ya tidak semuanya itu dalam ranah kita, ya. Karena hidup itu adalah sikap kita terhadap orang lain. Kita ini hidup ini atas perbuatan kita, bukan atas perbuatan orang lain. Kita hidup ini bukan karena perkataan orang, tapi karena sikap yang kita lakukan. Bukan berarti ketika orang mengatakan kita hal-hal yang negatif maupun positif kemudian akan merubah tiba-tiba nasib kita, kan akan. Yang merubah nasib kita itu adalah diri kita sendiri. Orang lain itu hanya sebagai penambah saja, sebagai tim horinya saja lah gitu ya, tidak akan mempengaruhi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Oke, jadi Don, yaitu adalah bagaimana kita mengetahui sesuatu dengan dugaan yang kuat ya. 70%, 80% kita yakin ya, yakin dengan keyakinan yang kuat ya. Seperti kita misalnya ya tadi dalam bahasa rumah tadi, kita tahu, kita yakin ada dalam rumah karena apa? Karena lampunya nyala, ada sendal dan sebagainya. Kita yakin nih. Kalau kita belum melihat orangnya, tapi kita yakin karena di situ ada tanda-tanda yang mendukung. Jadi nama bukan ya, mengetahui sesuatu sebagaimana kenyataannya, apa namanya, mengetahui sesuatu dengan dugaan-dugaan yang kuat. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, al-ilmu, yaitu mengetahui sesuatu sebagaimana kenyataan yang sebenarnya. Ini berarti sudah 100% ya, mengetahui sesuatu sebagaimana kenyataan yang sebenarnya. Nah, ilmu ini dibagi lagi menjadi 3, dan ini semuanya ada di dalam Al-Quran, dalam hadis ya. Yang pertama ada ilmu yakin, yang kedua ada ilmu yakin, yang ketiga ada hakul yakin. Sekali lagi suaranya kedengaran ya? Ya, Kurang jelas Ustaz. Menggema suaranya.
Tapi dari tadi kamu tadi kedengaran? Entah, tapi ada yang kurang jelas. Oke. Jadi masih belum bisa nih yang laptopnya. Wah, banget. Bentar ya. Eh, Kedengaran? Halo? Kedengaran belum? Belum begitu jelas, Ustaz. Gemetar. Oke, bentar. Kedengaran sekarang? Udah lebih baik, Ustaz. Oke. Semoga nggak error lagi ya. Oke, tadi setelah kita banyak membahas tentang zon ya dan bagaimana menghadapi kehidupan itu dengan zon ya, dengan bagaimana kita ini bisa menyikapi apakah zon yang baik atau yang buruk. Nah, itu nanti pasti akan mempengaruhi daripada kehidupan kita. Oke. Setelah yang ketiga ada keempat yaitu al-ilmu. Ya, al-ilmu yaitu adalah kita mengetahui sesuatu itu dengan sempurna 100% ya. Kita mengetahui sesuatu sebagaimana kenyataan yang sebenarnya ya. Dan ini dibagi lagi menjadi tiga ya. Jadi al-ilmu yang sebenarnya ya, jadi ambil. Jadi yang sebenarnya ilmu itu dibagi lagi menjadi tiga ya. Tingkatan ilmu yang setelah mengetahui secara 100% itu dibagi lagi menjadi tiga ya, dengan berbagai bentuknya ya, dan ini semuanya ada di dalam Al-Qur'an, ada di dalam hadis ya. Yang pertama ada ilmu yakin, yang kedua ada ainul yakin, yang ketiga ada haqqul yakin. Oke, dengar ya. Dengaran? Pakai ini ya. Halo, coba asrama tes. Yang Ayo. Tutup pintunya ya. Yang pertama ilmu yakin, yaitu mengetahui sesuatu berdasarkan ilmunya ya. Jadi di sini kita mengetahui ilmu ya, pengetahuan itu karena kita belajar ada ilmunya ya. Ilmu yakin contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti
ketika para santri atau pelajar yaitu belajar tentang surga dan neraka, tentang hal-hal yang gaib. Ya, lagi. Belajar tentang surga dan neraka, belajar tentang hal-hal yang gaib, yang dimana itu belum ada fisik yang kita lihat. Atau misalnya yang gampang deh, misalnya kita belajar tentang Ka'bah, tentang Masjidil Haram, Mekah, Madinah. Kita tahu, kita yakin banget Ka'bah itu ada. Ya. Para santri yakin kan Ka'bah itu ada, Mekah ada, Madinah ada. Ya. Karena kita tahu berdasarkan ilmu yang kita pelajari, oh ada di Mekah itu ada Ka'bah, ada Masjidil Haram. Ya. Kita cukup tahu, kita yakin 100% karena kita tahu, kita diajarkan tentang hal itu. Ini namanya ilmu yakin. Ya, berdasarkan ilmu yang kita dengar, ya, yang kita baca, yang kita perdengarkan dari orang lain, ya. Contohnya itu adalah kita tahu di situ ada Ka'bah, ada Mekah, ada dan lain sebagainya, mungkin ada surga dan neraka gitu, ya. Nah, yang kedua, tingkatan yang kedua, ainul yakin, yaitu ketika kita tahu terhadap sesuatu dengan pasti setelah kita melihatnya secara langsung, sehingga bertambah yakin, makin yakin kita karena sudah melihat secara langsung depan mata, gitu. Ya, seperti misalnya, kalau tadi kita tentang Ka'bah itu cukup tahu, kita melihat, nah, ini, nah. Karena kita cukup tahu dari belajar atau mungkin dari melihat video atau disampaikan oleh Ustadz, ada Mekah, ada Masjidil Haram misalnya. Maka kemudian yang kedua, ainul yakin itu berarti ketika kita sudah berada persis di depan Ka'bah tersebut, ya kita melihat, oh depan Ka'bah, depan surga dan neraka misalnya, itu berarti kita sudah tingkatan ainul yakin, melihat secara langsung, ya, fisik yang selama ini kita cukup tahu dengan belajar dan sebagainya, gitu, ya, ainul yakin. Kemudian hakul yakin, yang ketiga yaitu adalah hakul yakin, yaitu sesuatu yang kita yakini benar-benar setelah kita merasakannya atau kita menyentuhnya, ya, ya. Jadi apa namanya? Ketika kita sudah pada tingkatan hakul yakin, ini berarti sudah benar-benar 100% banget, ya. Contoh tadi misalnya, kalau yang ilmu yakin tadi kita tahu di situ ada Ka'bah, di Mekah ada Ka'bah. Ainul yakin, kita melihat secara langsung ada Ka'bah. Dan hakul yakin berarti kita memegang Ka'bah tersebut, ya. Kita memegang Ka'bah tersebut, ya. Benar-benar. Atau misalnya kalau di surga nanti kita benar-benar masuk surga, itu baru hakul yakin. Jadi kita kepada surga dan neraka itu sekarang masih ilmu yakin, ya, masih dalam mengetahui saja. Kita belajar karena kita belum meninggal, kita belajar, kita banyak mendengar, banyak membaca cerita hadis Nabi tentang surga dan neraka. Maka sekarang dengan ilmu yakin, ya. Belum ainul yakin dan belum hakul yakin. Adapun Ka'bah, ya, mungkin bagi yang belum pernah ke sana, ya nanti masih ilmu yakin. Nanti kalau udah ketemu, udah ke sana, baru nanti ainul yakin dan hakul yakin. Seperti itu, ya. Atau mungkin ya, misalnya seperti mungkin kalian punya teman yang online misalnya. Kalau ilmu yakin itu berarti masih mungkin belum ketemu. Kalau udah yakin berarti udah ketemuan. Hakul yakin berarti udah macam-macam lah, udah jalan dan sebagainya gitu, ya. Jadi ilmu itu memiliki 3 tingkat lagi, ya, yaitu ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin, ya. Jadi itu apa namanya tingkatan ilmu yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kembali kepada tadi, ya, apa maksudnya al-yaqinu la yazulu illa bisyakki? Keyakinan itu tidak bisa gugur disebabkan adanya keraguan, ya. Nah, maka ketika kita sudah yakin terhadap sesuatu, kemudian kita ragu, maka keyakinan itu tidak akan bisa hilang, berubah dengan adanya keraguan. Misalnya, contoh kecil.
kamu sudah yakin berwudu, ya, berwudu untuk sholat. Kemudian di tengah jalan kamu ragu. Ragunya apa? Aku tadi batal nggak ya? Batal itu maksudnya batalnya itu batal karena mungkin apa namanya, nyentuh non mahram, atau apa namanya, atau mungkin buang angin gitu. Ya, ingat tadi asyak tadi apa? Dia yang setengah-setengah. La yazulu bisyaki. Tidak akan bisa hilang dengan ragu-ragu yang 50-50, ya, yang 50% 50%. Nah, jadi kayak tadi contoh, kamu yakin udah berwudu, tapi kemudian tiba-tiba ada yang meragukan kamu, yaitu misalnya, aku tadi kentut nggak ya, atau buang angin nggak tadi ya, atau aku tadi nyentuh nggak ya. Kalau kamu ragu-ragu, maka kembali kepada keyakinan yang pertama, kamu sudah wudu, udah kamu udah punya wudu, berarti ketika kamu ragu, udah kamu lanjutin aja, kamu nggak usah wudu, nggak usah apa, karena kamu yakin di awal kamu sudah wudu gitu. Kecuali kalau kamu yakin, atau kalau kamu sudah yakinnya lebih kuat, oh setelah wudu tadi aku tadi ngerasa banget nih nyentuh non mahram, atau aku nggak sengaja banget, aku yakin banget aku tadi kentut misalnya, seperti kamu silakan berwudu gitu. Kalau kamu udah cenderung yakin, maka ya udah kamu silakan untuk melakukan wudunya gitu. Tapi kalau tadi masih syak, ya, kamu ragu-ragu antara iya atau enggak, dilematis maksudnya itu, ya, maka ya sudah, kembalikan kepada yang pertama. Kamu tadi yakin aku sudah berwudu, sholatin aku udah berwudu. Nah, maka ketika kemudian tiba-tiba di tengah jalan aku nih tiba-tiba ragu nih, ngerasa ragu, aku tadi kentut nggak ya, aku tadi nyentuh non mahram nggak ya gitu, batal nggak ya gitu ya, maka dikembalikan kepada yang pertama. Kamu yakin berwudu, maka tidak perlu berwudu lagi hanya karena ragu-ragu terhadap sesuatu yang membatalkan wudumu tersebut gitu ya. Oke. Jadi itu. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh seperti ini ya, dalam hal berwudu, atau mungkin dalam hal muamalah dan lain sebagainya. Maka ingat kaidahnya, ini kaidah yang besar karena nanti masih banyak, karena nanti dari sini akan banyak sekali hal-hal yang menurun, kaidah-kaidah yang turun ya. Ingat kaidahnya, al yaqinu la yazulu bisyaki. Keyakinan itu, kalau kita sudah yakin terhadap sesuatu, maka kemudian ketika selanjutnya ada keraguan, ya, ingat keraguan yang syak ya, bukan yang al-wahmu, bukan Allah, tapi keraguan yang dia itu setengah-setengah, maka hal tersebut tidak akan bisa membatalkan keyakinan yang pertama ya. Beda cerita kalau kamu yang di awal pun juga tidak yakin, maka itu nanti udah beda cerita lagi, udah bukan pembahasan lagi. Misalnya kayak kamu berwudu, kemudian kamu tiba-tiba ragu-ragu, aku tadi kentut nggak ya, aku tadi nyentuh perempuan nggak ya gitu misalnya, batal nggak ya gitu. Kalau kamu udah nggak yakin di awal, aku tadi wudu nggak ya, maka itu udah beda cerita. Maka itu kamu udah ulang dari awal. Kalau kamu udah wudunya saja ragu, maka ya udah kamu lebih baik wudu di awal gitu ya. Kecuali kalau kamu tuh sudah yakin tadi 100%, maka ketika ada keraguan setelahnya itu tidak akan bisa menghilangkan keyakinan yang pertama. Oke, sampai sini bisa dipahami? Halo, mau respon ya? Apa? Sampai sini paham? Tadi ulang ya. Paham tak? Oke, mau saat. Oke, yang lain jangan musut doang. Terus tadi soalnya panjang, nggak jeda.
Al-Islam, itu dia. Paham, Ustaz. Oke. Oke. Al-yaqin la yazulu bisyakki. Nah, di sini kaidah ini tentu pasti ada dalilnya, ya. Tentu masih ada sumbernya. Kenapa dirumuskan kaidah ini? Salah satunya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dimana suatu ketika ada seorang sahabat yang ini tadi sama tadi seperti wudhu tadi, ya. Dia itu sholat dalam keadaan suci, ya, dan dia yakin dia sebelumnya sudah wudhu gitu. Nah, tapi ketika dia sholat, dia tiba-tiba ragu, oh tadi buang angin nggak ya gitu, atau jadi intinya ada hal-hal yang dia itu ngerasa tapi dia nggak yakin gitu. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW, mencurhatkan hal ini gitu, menceritakan hal ini. Kemudian kata Rasulullah belum menyebutkan la yang shorifu hatta yasma' sautan aw yajidu rihan, ya. Kata Rasulullah, kalau kamu ragu dalam hal tersebut batal atau enggaknya, maka teruskan sholatnya. Kamu nggak usah berpaling, nggak usah memutus sholatmu sampai sampai kamu benar-benar mendengar suara daripada buang anginmu, atau kamu benar-benar merasakan ada angin tersebut, ya. Jadi kalau kamu ragu-ragu dalam sholat nih, kayak kata Rasulullah, kamu ragu-ragu dalam sholat nih, maka kamu nggak usah bergerak, nggak usah berpaling, nggak usah memutus sholatnya sampai selanjutnya kamu menemukan hal yang kamu yakin itu terjadi, ya. Kamu benar-benar yakin, oh setelah itu tiba-tiba aku buang angin, atau kamu mencium bau, itu baru kamu silakan batal. Tapi kalau kamu masih ragu-ragu, ya, itu maka nggak usah gitu. Ini kan apalagi ini banyak yang menipu orang tua. Orang tua ini kan orangnya kan, orang tua ini kan mereka raguan gitu, ya, mereka raguan gitu. Aku tadi batal nggak ya atau enggak gitu. Karena gitu, ya, maka menggunakan kaidah ini insya Allah nggak akan memberatkan gitu, ya. Kemudian juga dalam hadis lain disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholati falam yudrikhu shalla salatan aw amma arba'an falyatfar." Jadi termasuk juga ketika dia ini ragu sholatnya ini berapa rakaat gitu, ya. Apakah dia sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat atau 2 rakaat? Dia misalnya sholat zuhur, tapi dia ragu nih, aku tuh sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, aku ini kelebihan atau kekurangan gitu, ya. Maka kalau kata Rasulullah di sini disebutkan hadisnya bahwasanya idza shalla ahadukum fi sholatihi falam yudriku shalla thalathan am arba'an falyatrah asyak, ya, wal yabni ala mastayqan thumma yasjudu sujdataini qabla an yusallim, ya, dalam hadis, ya, sebutkan ini di dalam hadis, fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kana tasghiman lisyaitan, ya. Di sini di dalam hadis sebutkan, apabila kamu ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, ya 3 kah atau 4 kah, maka kata Rasulullah, buanglah keraguan itu. Kamu nggak usah ragu-ragu lagi, udah, ya, kamu anggap yakin lah gitu, ya. Kamu anggap yakin kamu sholat aja gitu, ya. Udah, kamu nggak usah mikirin kamu sholatnya berapa rakaat, tapi nanti kamu di akhir cukup sujud sahwi, ya, untuk menjaga itu, ya. Jika ternyata dia sholatnya, ini kalau misalnya dia yakin setelah itu, atau misalnya dalam hal sebenarnya, jika memang ternyata dia sholatnya itu 5 rakaat, dia ragu nih 3 apa 4, kemudian dia nambahin 1, kemudian ternyata beneran 5, ya,
maka itu sujudnya telah menjadi menggenapkan sholatnya. Sujud sahwi itu menggenapkan sholatnya. Dan kalau ternyata sholatnya itu memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Maksudnya apa? Ya, ketika orang sholat, pasti dia akan diganggu oleh setan. Namanya khonzab. Itu setan yang mengganggu sholat, ya, membuat orang ragu, ya. Jadi ketika ini dalam hal sholat ya, ketika kita ragu itu biasanya pastinya datangnya dari setan, setan yang mengganggu orang untuk khusyuk, ya. Apakah ketika setan itu membuat orang yang sholat itu dia menjadi ragu apakah aku tadi batal wudunya, apakah aku ini rokaatnya 3 atau 4, itu namanya setan konsep yang mengganggu orang sholat. Nah, maksudnya di sini apa? Menjadi penghinaan bagi setan. Jadi ketika kamu ragu, kamu 3 atau 4 nih, tapi kamu yakinnya udah aku 4 aja deh gitu, tetap benar 4, maka itu menjadi penghinaan bagi setan. Kenapa? Karena setan itu dia pengennya supaya kamu tuh kurang sholatnya atau kelebihan sholatnya gitu, ya. Tapi ternyata kamu pas 4 walaupun kamu ragu, maka itu bagi setan itu menghina, maksudnya membuat setan itu menjadi gagal dalam dia itu meragukan gitu loh. Memang setan meragukan, membuat ragu, tapi maksudnya bukan berarti merubah sholatnya gitu, ya. Sehingga ketika orang itu beneran sholatnya 4 rakaat yang tadinya mengganggu setan, maka kemudian ketika dia benar 4 itu menjadi penghinaan bagi setan. Oh, kamu nggak berhasil nih mengganggu sholat gue gitu misalnya. Oh, kamu nggak berhasil membuat aku jadi ragu sehingga menambah 4 menambah 3 gitu, ya. Menjadi penghinaan bagi setan, ya. Oke. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan baik dalam hal ini, dalam kaidah ini ataupun kaidah yang sebelumnya tentang niat? Hmm. Nah, ya, ada. Oh, iya. Nah, sana. Oke. Pertanyaan? Ya, apa? Tidak, Ustaz. Kalau nggak pakai ini, isinya gemak. Kalau nggak dipakai nggak kedengaran. Oke, jadi untuk ini kalau ada pertanyaan, oke, jadi apa namanya, kaidah ini sebenarnya memang cukup banyak ya, cukup apa namanya, cukup detail ya. Bagaimana keyakinan itu menjadi sebuah hal yang memang harus ada dalam diri masing-masing. Kalau orang punya keyakinan, maka dia akan mempengaruhi, akan membuat dia itu bertindak sesuai dengan keyakinannya, ya. Kalau orang itu punya yakin,
maka dia akan menentukan nasibnya, ya, dalam hal apapun. Ketika seseorang, ya, ketika seseorang itu dia memiliki keyakinan terhadap suatu hal, ya, maka kemudian dia akan bertindak sesuai dengan keyakinan tersebut. Kalau orang punya keyakinan yang baik, dia akan bertindak dengan hal yang baik. Kalau orang itu dia punya keyakinan yang tidak baik, maka tentu perbuatannya akan dipengaruhi oleh daripada keyakinan tersebut. Ya, dalam hal yang sederhana, misalnya orang kalau dia yakin sukses misalnya, maka karena keyakinan itulah membuat dia itu menjadi bekerja keras karena dia yakin akan menjadi sukses misalnya. Atau nggak lebih jauh, atau lebih gampang deh, hal yang mungkin secara nyata misalnya orang mau naik motor, nyalip mau nyalip, ya mungkin yang biasa naik motor kemudian kita misalnya tuh pengen cepet-cepet, kalau dia yakin aku menyalip mobil, yakin bisa kesalip, maka dia akan dengan sepenuh hati, dengan penuh keyakinan, dia akan menyalip mobil itu benar-benar totalitas gitu. Jadi keyakinan itu kan totalitas, ya benar-benar apa namanya, menyalip mobil tersebut. Tapi kalau orang itu dia ragu, ya ingat ya, asyak itu berarti kebalikannya daripada yakin. Kalau yakin itu tidak ada keraguan, kalau asyak itu dia antara ragu-ragu dan setengah-setengah gitu. Nah, jadi kalau misalnya apa namanya, nah sebaliknya tadi, kalau misalnya seseorang itu dia mau nyalip, naik motor nyalip, dia ragu-ragu, maka ya yang nanti dia perbuat juga akan setengah-setengah. Dia yakin setengah bisa, nggak yakin setengah bisa lewat. Maka nanti ketika dia akan mau nyalip motor, mau nyalip mobil nih, dia akan nggak bisa totalitas. Ya, dia nanti ragu-ragu maju nggak ya, mundur nggak ya, maju nggak ya. Dan itu cenderung akan bahaya buat dia, gitu ya. Karena ini kalau dalam hal ini ya, misalnya apa namanya, sering ngalamin lah gitu, dibonceng sama orang gitu ya. Beda sama orang yang dia itu yakin nih, yakin, dengan orang yang ragu-ragu, itu lebih membahayakan yang ragu-ragu. Naik motor misalnya, ya, naik motor dibonceng sama orang, ya dia yakin banget nih bisa nyalip. Anak sendiri waktu itu pernah dibonceng, kemudian melalui suatu jalan yang panjang gitu, kemudian banyak mobil yang mau lewat. Nah, temannya ini yang bawa ini dia nyalip-nyalip gitu kan. Nah, pada suatu kondisi dia menemukan sesuatu yang pengen salib, tapi kalau buat anak pribadi yang dibonceng ragu-ragu gitu, kayak nggak yakin, tapi ternyata dia yakin banget, nggak lolos lah dia gitu. Memang menegangkan, tapi karena dia yakin sehingga kemudian dia bisa lolos. Coba kalau dia nggak yakin, itu bisa bahaya ya. Kalau dia yakin, kalau dia ragu-ragu, nanti dia maju juga dia nggak bisa totalitas, nggak dikencengin, dia mundur juga bahaya ya, karena nanti pasti bakal kena sama mobil seberangnya gitu. Yang juga pernah juga ngalamin juga gitu, ketika naik sama motor sama orang, ya dia ragu-ragu, ya alhamdulillah nggak kenapa-napa, cuman maksudnya lebih cenderung membahayakan orang yang ragu-ragu ya. Ini contoh ya, contoh dalam hal yang nyata gitu, dan banyak lagi. Jadi rumus kehidupan itu ya, selain tadi kamu menghadapi kehidupan dengan husnudzon, maka kamu harus menghadapi kehidupan itu dengan penuh keyakinan ya. Selain kamu husnudzon, maka kuatkan dengan keyakinan ya, dengan keyakinan. Bahkan kamu menjadikan husnudzon itu menjadi sebuah keyakinan, al yakin ya. Kalau kita kembalikan kepada tadi, kamu melihat orang-orang yang kemudian sepertinya tampaknya dia nggak suka sama kamu, dia bersikapnya seperti apatis, atau misalnya dia jutek cuek sama kamu ya, maka kamu berusaha untuk husnudzon. Oh, barangkali dia ada uzur, barangkali dia mungkin ada masalah,
sehingga kemudian mungkin pelampiasannya kaku. Barangkali dia lagi sakit, barangkali dia lagi nggak enak badan, ya. Itu itu adalah sebuah husnudzon. Tapi kamu jadikan dia keyakinan, kamu yakin, ya tinggal kamu aja. Aku yakin pasti dia sakit. Jadi dia mungkin kayak gini sama aku gitu misalnya. Aku yakin dia itu lagi banyak masalah, ya. Makanya dia bersikap seperti itu. Itu justru membuat kita lebih tenang lagi gitu, ya. Jadi keyakinan itu, ya. Jadi husnudzon itu, kalau kita husnudzon sama orang, usahakan itu jadikan keyakinan supaya kamu semakin tenang. Jangan ketika kamu suudzon, justru kamu jadikan keyakinan lagi, itu nanti balik. Nanti kamu jadi malah makin terbebani, ya. Jadi rumus dalam menghadapi kehidupan itu adalah, ya, kamu hadapi semua dengan positive thinking selama itu belum jelas, ya, masih tampaknya, masih kelihatannya, maka tadi ingat rumusnya dari Rasulullah, carilah 1.000 alasan, carilah beribu-ribu alasan untuk kamu bisa memaklumi, untuk kamu bisa memaafkan kesalahan temanmu itu, ya. Kecuali dalam hal-hal yang mungkin fatal atau mungkin kesalahan yang mungkin masih dia benar-benar menampakkan, menjelaskan, itu baru gitu. Tapi selama kita masih belum bisa menerka dengan yakin, kita masih belum bisa yakin 100%, kita belum ada buktinya sama sekali, belum ada bukti yang benar-benar konkret jelas, maka hindari untuk kita untuk bersuudzon. Karena tadi itu akan merugikan kita juga dan juga akan merugikan dia gitu, ya. Kalau kita suudzon sama orang, pasti kan kita jadi bawaannya nggak enak. Bawaannya nggak enak, pasti kita juga ingin membalas perbuatan dia, ya. Jadi gini deh contohnya, misalnya kalau kamu ngelihat orang yang kamu rasa kok kayaknya aku dijauhin sama dia, misalnya sama temanmu, aku dijauhin sama teman dekatku, dijauhin sama mungkin teman-teman satu asrama misalnya. Tinggal kamu sikapnya gimana. Kalau kamu sikapnya positif, kamu berusaha, ini bahasanya berusaha, ya, kamu berusaha untuk husnudzon, maka kamu bersikap dengan dia pun juga nggak akan ada masalah, jadi terasa biasa gitu, ya. Kalau kamu ngerasa kamu berhusnudzon ketika kamu melihat temanmu, kok kayaknya temanku ini cuek, diem gitu, maka kamu husnudzon aja, mungkin dia sakit, mungkin dia lagi nggak enak badan, mungkin dia lagi ada masalah, sehingga kemudian kamu bisa bersikapnya itu seperti normal-normal biasa gitu, ya, biasa. Dan sebaliknya, kalau kamu melihat sikap temanmu seperti itu, kemudian kamu ngerasa, jangan-jangan temanku ini nggak suka sama aku, atau lagi benci sama aku, atau lagi apa gitu, sehingga kemudian kamu bersikap sama dia pun juga seperti sama gitu, kamu ngerasa ngejauhi dia, kamu merenggangkan dia, padahal sebenarnya belum tentu beneran dia seperti itu. Yang rugi kamu juga, yang rugi dia juga. Jadi suudzon itu, ya, selain menghancurkan diri kita, pasti juga menghancurkan orang tersebut gitu, ya. Nah, suudzon, ya, ini perlu kita juga, suudzon itu berbeda tipis dengan antisipasi, dengan waspada, ya, waspada, ya. Jadi apa namanya, bukan berarti semua hal apa namanya kita suudzonin, ya, tapi misalnya hal-hal yang kelihatannya itu nggak sesuai sama kita, itu kita suudon, itu kalau bisa jangan, ya. Waspadalah gitu. Waspada itu bukan berarti mesti suudzon, ya. Misalnya ya, misalnya kita melihat ada orang yang nggak dikenal misalnya lalu lalang depan rumah kita misalnya, atau depan suatu tempat, kan itu masih bentuknya zon, karena dia belum melakukan apapun, mungkin seperti mencuri, merampok dan sebagainya, bentuknya masih zon. Walaupun kita yakin, buruk sangka, kita yakin cenderung banget ini dia itu akan melakukan perbuatan mungkin maling segala macam, ya, ya, kita bukan berarti kita bakal suudzon terus, tapi kita waspada, ya. Nah, kita minta adalah waspada. Waspada itu apa, ya? Kita berjaga-jaga, ya, kita antisipasi gitu, ya. Tapi bukan berarti kita suudzon kepada semua orang yang seperti itu. Bisa jadi, ya, mungkin ketika kita ketemu orang yang seperti itu, ya, apa namanya, mungkin dia apa namanya, mungkin dia lagi ada keperluan di situ sehingga dia bolak-balik, ya, atau misalnya apalah yang memang selama itu masih belum benar-benar jelas,
dan mungkin secara penampilan juga dia nggak benar-benar begitu meyakinkan banget dia ini berbuat jahat, ya maka kita ambil langkahnya waspada. Waspada itu ya kita ambil antisipasi untuk diri kita sendiri daripada orang tersebut. Tapi kalau suudzon ya kita pasti akan beda orang yang dia itu suudzon akut dengan waspada, ya. Walaupun sebenarnya keduanya itu berbeda tipis, ya. Jadi apa namanya, kita boleh suudzon, ya. Tapi untuk hal-hal yang memang benar-benar bakal menjadi sebuah kerugian buat kita, ya. Dengan suudzon itu kita kemudian menjadi ambil langkah waspada dan antisipasi, ya kayak tadi kita berjaga-jaga kalau misalnya orang itu bakal berbuat sesuatu kepada kita, ya nggak apa-apa suudzon, daripada apa namanya mau suudzon pun boleh, mau husnudzon pun juga boleh, ya tinggal nanti bagaimana kamu menghadapi dan menyikapinya gitu. Kalau ternyata kamu husnudzon, ya qadarullah, kamu husnudzon sama orang tersebut yang lalu lalang yang mencurigakan, kamu husnudzon oh mungkin dia orang baik segala macam, mungkin dia nggak ada urusan gitu, ternyata dia berbuat sesuatu, ya itu nggak apa namanya nggak membuat husnudzonmu itu salah gitu, ya. Tapi kamu cuma kurang waspada saja. Kamu husnudzon, lebih baik kamu husnudzon tapi waspada daripada kamu suudzon tanpa waspada gitu, ya. Kalaupun ternyata kamu husnudzon dan ternyata itu benar, maksudnya ternyata dia nggak melakukan apapun, ya alhamdulillah kamu dapat pahala, ya. Karena dalam berbagai kondisi tertentu, ya, dalam berbagai kondisi tertentu itu, anak lupa ada hadis atau perkataan ulama sih, anak lupa itu ya. Intinya apa? Zona ini sendiri pun juga sudah bisa dianggap sebagai sebuah dosa, ya. Kalau dengan zona ini kemudian kamu berbuat macam-macam, ya, hal yang kamu juga nggak bisa memastikan, maka kamu juga kena dosanya, ya. Ketika misalnya kamu curiga, kamu suudzon dengan temanmu yang merasa sepertinya temanku ini akan berbuat jahat kepada aku, kemudian karena kamu berbuat duluan, ya perbuatan dia mencurigakan nggak akan dibalas, tapi perbuatanmu yang nyata, yang benar-benar terhadap dia itu dibalas, gitu ya. Jadi ini kembali kepada pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya, ya ingat ya bahwasanya perbuatan yang dibalas itu perbuatan kita sendiri, ya bukan perbuatan orang lain. Kamu berbuat sesuatu itu kamu akan dibalas. Orang lain berbuat sesuatu kepada kita, dia juga akan dibalas, ya. Anda mau balas dendam itu silakan, tetapi Anda juga akan dibalas oleh Allah dengan perbuatan yang Anda balas tersebut, ya. Paham ya maksudnya? Jadi segala perbuatan ini banyak, ini semuanya di Al-Qur'an banyak, ya. May ya'mal su'an yujza bih, barang siapa yang berbuat keburukan, satu keburukan saja itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu bentuknya pembalasan pada pembalasan dari kamu atau murni perbuatan kamu sendiri, itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Man amila shalihan min dzakarin aw untha, man amila su'an yujza bihi. Pokoknya banyak ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwasanya segala perbuatan itu semua akan ada balasannya, ya. Nggak ada pengecualian. Kamu berbuat zalim terhadap temanmu, maka perbuatan zalimmu, ya mana? Siapa ini? Perbuatan zalimmu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian ini jelas ya, pasti kamu berbuat zalim pasti akan dibalas. Nah, ada juga kamu dizolimi, dikatain, dihina oleh orang lain, ya. Tentu dia akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian kamu ngebalas juga, ya. Bukan berarti kamu perbuatanmu itu yang mengebalas perbuatan temanmu itu nggak ada balasan, ada balasan juga. Jadi ketika temanmu itu menzolimimu, menyakitimu, dia berbuat zolim, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan zolimnya kepada kamu. Nah, tapi ketika kamu juga ngebalas perbuatan zolim dia dengan kamu mengatai dia balik, dengan kamu menyakiti dia balik, maka perbuatanmu ngebalas temanmu itu juga nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW ketika beliau dihina, ini pribadi ya, pribadi beliau, maksudnya bukan Islam, kalau Islam beda lagi. Ketika beliau dihina, fisik beliau, jiwa beliau, diri beliau, ya secara pribadi dihina,
beliau tidak pernah ngebalas. Beliau di Mekah, beliau di Taif, dilempari batu, dihina-hina, beliau oleh kaum Quraisy dihina-hina segala macam, ya. Itu beliau tidak pernah ngebalas. Karena apa? Beliau yakin Allah yang akan ngebalas mereka, ya. Karena ketika Rasulullah ngebalas perbuatan mereka seperti itu juga, maka pasti perbuatan Rasul juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini mungkin bisa dipahami dikit ya, mungkin buat santri ya. Jadi semua perbuatan, baik itu perbuatannya itu murni atau perbuatannya itu bentuknya balas untuk orang lain, itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling tinggi derajatnya itu ketika dia dizalimi oleh orang lain, ya dia memaafkan atau dia ya berbuat baik, membalasnya dengan perbuatan baik, ya. Jadi dia membalas air tuba dengan air susu, ya. Dia dijahati oleh orang tapi dia baik. Ini memang tingkatan yang nggak bisa semua orang menggapainya, ya. Yang tingkatan untuk orang-orang yang benar-benar hatinya bersih, berjiwa mulia, orang seperti ini. Jadi ketika Anda dizalimi oleh orang lain, ya, Anda kemudian ya tidak membalas dengan hal yang sama, tapi Anda membalas dengan mungkin dengan memberi pelajaran, Anda membalas dengan mungkin dengan berbuat baik dan sebagainya, itu pasti semuanya juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ada juga riwayat bahwasanya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang bersama Abu Bakar, ya. Saat itu Abu Bakar dihina-hina oleh orang lain, ya. Ada orang datang tiba-tiba menghina Abu Bakar, ngata-ngatain, pokoknya menghina banget lah, mendolimi banget lah buat Abu Bakar. Abu Bakar diam aja, Rasulullah pun juga diam. Mereka duduk waktu itu berdua, ya. Orang tuh puas ngatain terus ya Abu Bakar, segala macem lah gitu. Kemudian tiba-tiba Abu Bakar ini ngebalas orang tersebut, ya, ngebalas. Oh kamu juga ini segala macem. Ya ini dalam artinya mungkin seperti itu kalau dipahami. Dia ngebalas dengan yang sama lah gitu. Ketika Abu Bakar ngebalas itu, tiba-tiba Rasulullah berdiri dan meninggalkan mereka. Abu Bakar kaget dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ketika ada orang yang datang mengatai aku habis-habisan, engkau duduk diam saja, saya juga diam. Ketika saya masih sabar, saya diam gitu. Tapi ketika saya berdiri dan ngebalas dia, tiba-tiba engkau pergi, wahai Rasulullah SAW. Ya. Kata Rasulullah jawab, wahai Abu Bakar, sesungguhnya ketika orang itu mengatai kamu, menghina-hina kamu, ya, menghina-hina kamu, maka saat itu juga ada malaikat yang membalas dia langsung, mengata-ngatai juga, kemudian mendoakan dia juga gitu. Tapi tidak langsung kan nggak kelihatan, ya. Jadi jadi orang yang menghina itu dibalas langsung oleh malaikat gitu. Ada malaikat yang membalas itu. Makanya ketika kamu diam itu ada malaikat yang membalas. Tapi ketika kamu berdiri ngebalas dia, ya ketika Abu Bakar ngebalas orang tersebut dengan hal yang sama, malaikat pergi karena sudah diambil oleh Abu Bakar. Maka kata Rasulullah, saya pergi juga karena kalau malaikat pergi saya juga pergi. Apa gunanya saya duduk di sini kalau malaikat juga pergi gitu, ya. Maka di sini bisa kita lihat bahwasanya inilah kemuliaan Rasulullah. Kita bisa melihat daripada sebuah hikmah yang memang ya tentu kita sebagai manusia berat lah. Karena kita sebagai seorang manusia ya itu pasti fitrahnya itu ketika kita dizolim oleh orang, kita dihina oleh orang, itu pasti kita secara fitrah ingin ngebalas, baik kita itu mampu atau enggak, ya. Kita ingin ngebalas gitu, aduh aku dikatain orang nih, pengen gue katain balik juga, aku dipukul orang, pengen ngelawan juga gitu, ya. Maka kalau memang berat banget karena kita pasti pengennya tuh secara naluri banget ya fitrah banget, pasti pengennya ngebalas. Nah, tapi seorang muslim yang memiliki jiwa yang mulia, yang dia itu berhati seperti Rasulullah SAW, ya, walaupun kita nggak bisa seperti Rasulullah, tapi kita bisa mengusahakan hati seperti itu. Maka ketika kita dizalimi, kita harus yakin bahwasanya perbuatan dia itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal apapun yang adil. Kalau kamu dikatakan oleh orang, dizalimi oleh orang, Allah pasti akan ngebalas Allah akan ngebalas dengan balasan yang adil seadil-adilnya, ya. Nggak mungkin perbuatan yang akan dibalas pasti akan dibalas. Nah, maka kamu nggak usah ngebalas, kamu cukup diam saja, kamu sabar. Justru sabar itu menjadi pahala buatmu sendiri. Tapi ketika kamu ngebalas dia, ya maka kemudian pahalanya hilang dan perbuatan dia akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu juga, nggak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, ya. Jadi memang berat banget, tapi kita harus yakin bahwasanya
Semua perbuatan itu pasti akan ada balasannya. Entah itu kita berbuat jahat kepada orang, itu murni kita sendiri yang mulai, atau kita berbuat jahat kepada orang itu karena kita ngebalas perbuatan jahat dia, itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita pengen benar-benar menjadi orang yang memiliki jiwa yang mulia, berhati mulia seperti Rasulullah SAW, maka ya sudah, ketika kita dizolimi oleh orang lain, kita dihina oleh orang lain, biarlah Allah yang ngebalasnya. Memang sangat berat banget. Saya juga ngerasa, ya Allah, ketika kita menghadapi ujian seperti itu, pasti rasanya tuh kesel, benci, marah. Itu kan naluri manusia. Tapi justru itulah diuji keimanan kita, diuji hati mulia kita, ya, untuk bisa menjadi orang yang benar-benar bagaimana bersikap. Ya, selagi kamu dihina oleh orang, lebih baik kamu diam saja. Ya, lebih baik kamu diam saja. Kayak kok, kalau mau lebih mulia lagi, kamu balas jadi dengan perbuatan yang baik. Kamu dikata-kata oleh orang-orang, kamu dihina oleh orang-orang, kamu dimusuhi oleh orang, tapi kemudian kamu justru malah berbuat baik, kamu dapat pahala. Dan kalau ketiga misalnya luluh, kamu dapat pahala lagi, justru menjadi sebuah sebuah apa namanya sebuah sebuah tamparan juga buat dia gitu. Justru malah itu lebih mempermalukan dia. Kalau kamu ngebalas dia dengan perbuatan baik, kemudian dia menjadi sadar, luluh, justru itu lebih mempermalukan dia daripada kemudian kamu ngebalas dia dengan hal yang sama gitu. Dia merasa, oh, aku kok jahat banget, tapi udah bingung sama aku gitu. Pasti bagi dia itu kan sebuah hal yang sangat malu buat dia sendiri gitu, merendahkan dia sendiri gitu, ya. Ya, walaupun ya sekali lagi, walaupun mungkin ada hal-hal yang mungkin ya kita butuhkan batasan juga nggak masalah gitu, terkhusus dalam Islam, ya, karena ini bukan kehormatan pribadi tapi kehormatan Islam, kehormatan Allah SWT, maka memang ada perintahnya ketika kita dilawan, kita didolimi, balas. Seperti mereka di Palestina, mereka didolimi karena agama mereka, karena keimanan mereka, maka seseorang itu wajib ngebalas, ya. Diwajibkan oleh orang sana untuk ngebalas. Itu beda lagi, ya. Beda cerita kalau misalnya dalam hal akidah, kita melawan orang kafir, itu apa namanya, kita apa namanya, perbedaan dalam masalah akidah itu beda lagi, ya. Memang ada tuntutan untuk melawan gitu, untuk membalas itu ada. Itu pun juga masih menggunakan cara-cara yang baik. Nah, kamu balas orang yang melawanmu, kamu balas orang yang mendolimi, orang yang memerangimu. Tapi bukan berarti kamu ketika misalnya orang-orang Zionis dari Palestina itu kemudian menghancurkan rumah mereka, menghancurkan masjid mereka, atau misalnya orang-orang Zionis itu kemudian naudzubillah memperkosa anak Palestina, kemudian membunuh orang tua, kamu boleh balas, tapi yang kamu balas itu adalah perbuatan jahatnya. Yang kamu balas adalah orang-orang yang benar-benar melawan, orang-orang yang benar-benar menyerang. Tapi jangan kamu balas juga perbuatannya, kamu ikut memperkosa mereka, ikut menghancurkan ibadah mereka, ikut membunuh orang tua mereka, perempuan mereka, ya. Ya, bahkan untuk hal yang dibolehkan pun itu masih ada aturan yang harus dipegang. Itulah kemuliaan Islam. Ya, boleh ngebalas, tapi ngebalaslah pada sesuatu yang sesuai. Jangan sampai kemudian ngebalas dengan sesuatu yang berlebihan. Ya, sejahat-jahatnya orang Zionis kepada kamu, kamu diwajibkan untuk melawan, tetapi jangan sampai kamu juga berlebihan seperti apa yang mereka lakukan. Ya, jadi apa namanya, itulah kemuliaan Islam gitu. Jadi ketika kita didolimi oleh orang, ya, berbuatlah baik kepada mereka, ya, maafkan mereka, ya, selagi itu masih saudara kita, selagi itu masih bukan teman kita yang Zionis, apa namanya, selagi itu bukan musuh-musuh Islam atau orang yang benar-benar benar-benar membahayakan orang lain, maka kita memberi pelajaran dengan apa? Ya, dengan kita memaafkan, kita memberi pelajaran dengan menjadikan dia, kita memberi pelajaran dengan berbuat baik kepada dia sehingga dia nanti merasa sadar. Ya, itu lebih baik daripada kamu ngebalas perbuatan dia. Kalau kamu ngebalas perbuatan dia sesuai dengan perbuatan dia, ya, maka ya sudah, kamu cuma dapat puasnya doang. Bisa jadi dia juga nggak, bisa jadi dia nggak merasa terbalas, terus juga kamu juga dapat dosanya gitu, ya. Walaupun itu memang naluri kita, tapi itu sekali-kali, nggak semua naluri itu memiliki kebaikan dalam Islam, ya. Jadi kita belajar bagaimana kita ini mengelola perasaan, bagaimana kita ini menghadapi kezaliman orang, bagaimana kita menghadapi musibah dan sebagainya, ya. Karena semua itu pasti akan ada dalam kehidupan kita. Kita akan hidup bertemu dengan orang-orang yang nggak senang sama kita. Kita akan hidup dengan teman-teman yang toksik, yang nggak suka sama kita, yang punya selalu menjadi beban masalah, ya. Hidup itu enjoy, ya. Kita hadapi semuanya dengan enak. Insya Allah kita sekali lagi akan merasakan ketenangan yang damai. Orang itu bahagia ketika dia tidak memikirkan semua hal itu ke dalam pikiran dia. Kalau orang itu dalam hidupnya itu semua hal dipikirin, ya, bahkan hal-hal yang gak seharusnya dia pikirkan, ya, itu
akan menjadi sebuah hal yang membebani dia. Ya. Jadi nggak semua kehidupan itu ranah kita, ya. Yang menjadi ranah kita itu adalah sikap kita, ya. Sedangkan omongan orang lain itu bukan menjadi ranah kita. Kita nggak bisa menahan orang untuk kamu diam, kamu nggak usah gibah, kamu nggak usah macem-macem gitu. Nggak bisa, itu hak mereka, itu sikap mereka. Tapi yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana sikap kita menghadapi mereka. Kalau kita mendengar orang yang ngomong kita mendengar orang yang menggibah kita, itu sikap kita tinggal bagaimana. Mau sabar, mau dibawa santuy aja, atau mau kita pikirkan. Itu yang mempengaruhi nanti nasib kita, sikap kita. Kalau kita menghadapi omongan orang itu dengan santai, justru menjadi motivasi, itu yang untung kita juga, kita jadi orang yang benar-benar naik tingkat gitu. Tapi kalau kita menghadapi omongan orang dengan kita overthinking, kita jadi down, kita jadi lemas, jadi malas, jadi merasa terpuruk, ya sudah, kita juga yang rugi, nggak berkembang gitu, ya. Jadi sampai bisa dipahami, ya. Jadi memang kaidah al yakin, kita kembali kepada laptop ya. Al yakin la yazulu bisyakki, ya. Keyakinan itu tidak bisa berhenti dengan adanya keraguan. Kalau kamu yakin terhadap suatu hal, kemudian di tengah jalan kamu itu ada kebalikannya, kamu ragu-ragu antara yakin atau enggak, maka keraguan itu tidak akan bisa menghilangkan daripada keyakinan yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Oke? Gitu? Nggak ada pertanyaan? Jam 10? Ya, jam 10 ya. Merasa itu aja. Memang masih banyak ya. Nanti masih ada kaidah-kaidah turunan dari kaidah kedua ini. Ya, pokoknya catat ya. Tadi kaidah 1 kemarin al-umur bimaqasidiha dengan turunan-turunan kaidahnya. Kemudian kita pada hari ini masuk ke dalam kaidah kedua, yaitu al-yaqin la yazulu illa bisyak, dan nanti besok ada kaidah-kaidah turunannya, dan nanti sampai kemudian kepada kaidah-kaidah yang selanjutnya. Itu aja yang bisa sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau misalnya masih ada ketidakpahaman atau mungkin masih ada hal yang mungkin belum jelas, ya nanti silakan nanti bisa kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Tadi mungkin sedikit menyampaikan saja mungkin untuk pertemuan pekan depan tanggal 26 ya. 26 kemungkinan kita libur, maksudnya nanti masuk pekan depannya karena kebetulan ada undangan di Jogja selama seminggu. Itu ya. Jadi ingat-ingat pelajarannya, kemudian diurutkan. Kalau misalnya belum rapi nanti dirapikan ya. Setelah itu nanti merucah lagi. Oke. Kita tutup dengan doa kafir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.